Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kiki Martaria Rizky Rinaldi untuk kita belajar terkait dengan psikopatologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pengukuran dan diagnosis ya. Nah, pengukuran apa, diagnosis apa? Tentu saja terkait dengan perilaku abnormal ya. Nah, teman-teman, jadi yang digunakan sebagai panduan atau untuk mendiagnosis gangguan jiwa itu ada beberapa, ya. Secara internasional ada yang namanya ICD. ICD adalah International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Nah, ICD ini yang mengeluarkan adalah WHO. Nah, ICD sekarang ini sudah ada ICD-10. Jadi, 10 ini merupakan versi revisi yang terbaru. Nah, ICD ini yang mengeluarkan yaitu WHO. Nah, ICD digunakan sebagai panduan ya untuk menyusun PPDGJ di Indonesia. Nah, namun di sini di Indonesia itu PPDGJ adalah PPDGJ 3 edisi terbarunya, yaitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 1999. Nah, jadi di Indonesia untuk klasifikasi biasanya menggunakan PPDGJ ini. Nah, secara internasional dari Asosiasi Psikologi seluruh dunia, maaf, itu digunakan panduan yang digunakan yaitu dengan menggunakan DSM. DSM atau Diagnostic Statistical Manual. Yang mengeluarkan yaitu APA ya, American Psychological Association. DSM yang terbaru yaitu DSM 5. DSM 5 ini terbit pada tahun 2013. Nah, DSM sendiri udah sampai 5, ini tadi perkembangannya dimulai dari tahun 1952 ya, itu DSM yang pertama kali muncul atau diterbitkan. Nah, kalau menurut DSM, perilaku abnormal itu terkait dengan gangguan mental ya. Jadi, pada DSM mendefinisikan perilaku abnormal itu sebagai gangguan mental. Nah, gangguan mental itu apa? Gangguan mental adalah distres emosional seperti depresi atau kecemasan, gangguan berat untuk menjalankan peran keseharian, yaitu mengalami kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab atau kewajiban di tempat kerja, dalam keluarga, maupun di dalam komunitas. Atau perilaku beresiko yang membuat seseorang menderita, sakit, cacat, atau menyebabkan kematian. Nah, jadi gangguan mental adalah semua hal yang terkait dengan komponen-komponen itu tadi, ya. Baik itu satu di antaranya maupun keseluruhan. Dalam DSM, perilaku abnormal atau gangguan mental itu diklasifikasikan atau dikategorisasikan, gitu ya. Nah, di sini dalam pengkategorisasiannya atau penggolongannya itu mengikuti model medis, namun tidak terlalu kaku. Nah, didasarkan apa sih untuk menggolongkan tiap-tiap gangguan mental itu? Nah, itu didasarkan pada tanda patologi yang mendasari. Jadi, ciri-cirinya seperti apa sih? Gitu. Yang mungkin setiap gangguan ini memiliki penyebab yang beragam, gitu ya. Jadi, di dalam penggolongan gangguan mental ini tidak seperti, pada medis ya, di mana untuk penggolongannya kan didasarkan pada penyebabnya apa, gitu ya. Penyebabnya apakah virus, apakah bakteri, kayak gitu kan, itu pada model medis. Nah, pada, penggolongan gangguan mental ini tidak demikian, ya. Yang penyebabnya kita belum bisa pastikan, bisa saja beragam faktor. Di antaranya faktor psikologis, biologis, atau mungkin multifaktorial ya, disebabkan oleh beberapa faktor, dan juga bisa saja lingkungan fisik. Nah,
di dalam gangguan mental gitu ya, ini didasarkan pada ciri-ciri klinis atau tadi ya, tanda patologisnya gitu, dan bagaimana sih pola-pola perilakunya. Jadi bukan karena atau bukan atas didasarkan pada mekanisme teoritis yang mendasarinya, gitu. Jadi tadi, dalam gangguan mental itu diklasifikasikan didasarkan pada gejala-gejala atau pola-pola perilakunya. Mmm, Namun demikian ya, dalam penggunaan, pengistilahannya, kata gangguan mental seringkali menuai masalah gitu ya, karena, seolah-olah di sini ada pembedaan dalam gangguan mental dan gangguan fisik gitu kan ya. Nah, sehingga di sini sering kali diubah gitu ya, penggunaannya adalah dengan menggunakan kata gangguan psikologis, bukan gangguan mental gitu ya. Jadi psychological disorder. Mmm, dan ini adalah hal yang penting yang perlu kita ingat bersama teman-teman, bahwa dalam DSM itu bukan mengklasifikasikan orang, tetapi mengklasifikasikan gangguannya. Jadi, nantinya ketika orang mendapatkan diagnosis tertentu, mereka tidak dikatakan sebagai individu yang gangguan mental, gitu ya. Tapi adalah individu yang mengalami gangguan. Ini berbeda ya, di mana misalnya, wah si A si A adalah depresif gitu, enggak ya, si A itu memiliki gangguan depresi. Si A menderita gangguan kecemasan. Jadi bukan mengklasifikasikan orang, namun mengklasifikasikan gangguannya. Jadi kita nggak boleh ya menyebut, oh dia si schizofren kayak gitu. Dia menderita schizofrenia. Dalam DSM itu merupakan suatu panduan yang deskriptif gitu ya untuk mendeskripsikan suatu gangguan psikologi yang di dalamnya terdapat ciri-ciri atau kriteria dari suatu gangguan psikologi. Nah, jadi tadi ya menguraikan ciri diagnostik itu yang ada di dalam DSM ya. Dia tidak berusaha menjelaskan penyebabnya dengan suatu kerangka teoritis, tapi mendeskripsikan apa ciri dari suatu gangguan psikologi. Di DSM ini nantinya menyesuaikan perilaku klien dengan kriteria yang spesifik yang menjadi ciri dari suatu gangguan mental. Jadi di sini kita akan mendapatkan data gitu ya dari klien ini keluhannya apa saja, apa kondisi yang dialaminya sekarang. Nah, kemudian tugas kita adalah menyesuaikan pada ciri-ciri atau kriteria yang ada di DSM. Apakah kriteria dari suatu gangguan ini terpenuhi atau tidak? Kayak gitu. Nah, diagnosis diberikan kapan? Yaitu ketika, jumlah simptom atau gejala gitu ya dari suatu gangguan yang ada pada diri klien itu minimal ya mencukupi batas kriterianya. Jadi misalnya, pada suatu gangguan psikologi ini syaratnya minimal 3 syarat di bawah ini misalnya ya. Nah, kliennya baru memenuhi 2 syarat gitu. Nah, berarti dia nggak bisa untuk didiagnosis memiliki gangguan tersebut. Nah, bisa didiagnosis ketika minimal tadi 3, ketika di situ tertulis syaratnya 3. Begitu seterusnya, yang tiap-tiap gangguan akan berbeda ya minimal persyaratannya. Begitu pula terkait dengan persyaratan, jangka waktu. Nah, pada DSM terdapat kriteria mengenai jangka waktu minimal untuk, suatu gangguan itu dapat didiagnosis. Nah,
saat ini terdapat DSM hingga, revisi kelima ya, atau disebutnya DSM 5. Di DSM 5 ini berbeda dengan versi sebelumnya, di mana pada DSM 5 ini tidak lagi menggunakan diagnosis multiaksial. Nah, kalau DSM sebelumnya ini menggunakan diagnosis multiaksial yang terdiri dari 5 aksis gitu ya di DSM 4 ini. Dan ini sama halnya dengan pada, PPDGJ ya, di dalam PPDGJ itu juga, terdapat, diagnosis multiaksial. Di DSM 5 ini disusun dengan lebih sederhana sehingga klinisi yang menggunakan ini sebagai panduan gitu ya, dapat memberikan diagnosis dan mengidentifikasi faktor penyebab yang diperlukan gitu, untuk menentukan derajat perawatan yang paling sesuai dengan kondisi klien. Jadi di sini memberikan, tugas yang lebih khusus kepada klinisi untuk yang klinisi ini yang benar-benar mempertimbangkan kira-kira seberapa parah gangguannya dan kira-kira nanti perawatannya dengan seperti apa. Ini yang menjadi pembeda antara DSM 5 dengan DSM versi sebelumnya. Nah, selain itu, pada DSM 5 ini juga, ada muncul gangguan baru, tapi maksudnya bukan terus muncul gangguan baru sih ya, ada pengkategorisasian suatu gangguan baru, gitu ya. Nah, jadi gangguan ini yang sebelumnya tuh tidak ada di dalam kriteria diagnosis pada DSM 4, gitu. Dan juga di sini selain itu ya perubahannya, yaitu ada pengklasifikasian ulang atau penggabungan suatu gangguan yang gejala-gejalanya mirip, kayak gitu ya. Jadi misalnya pada autis dan Asperger diklasifikasi ulang nih dalam kategori umum dengan kategorinya gangguan spektrum autis, seperti itu. Namun di DSM 5 ini menuai kontroversi ya teman-teman. Kontroversinya yaitu, terdapat perluasan dari gangguan yang terdiagnosis. Jadi ada banyak gangguan baru itu tadi ya, ini menyebabkan, inflasi, jadi peningkatan diagnosis kayak gitu. Kemudian ada perubahan klasifikasi gangguan mental yang ini membuat yang udah terbiasa pakai DSM 4 ini jadi, kesulitan ya, bukan kesulitan ya, memiliki perlu penyesuaian diri kayak gitu. Kemudian juga ada perubahan kriteria diagnosis untuk, beberapa gangguan tertentu dan ada dalam proses pengembangannya ini kurang melibatkan ahli di bidangnya. Ini yang menjadi kontroversi dari DSM 5. Meskipun demikian, DSM 5 ini tetap digunakan. Nah, teman-teman demikian, paparan saya mengenai diagnosis ya. Sampai jumpa di video lainnya terkait dengan psikopatologi. Dadah, terima kasih.